Sampai ada yang bilang sama saya gini, Pak, Indonesia udah merdeka, tapi kita belum merasa merdeka. Seperti gitu. Sampai ada yang ngomong gitu. Jadi saya, wah gila banget ya. Benar-benar luar biasa gitu. Satu. Gue lagi bikin yang 5 cm ntar. Hari ini tanggal udah on ya? Hari ini tanggal 29 Juli 2020 hari Rabu. Di sini di tempat saya mondok dan di sini mungkin bisa sambil ambil tuh ya. Nah, ini tempat kita ngumpul-ngumpul nih di sini sama teman-teman sama keluarga gitu ya. Di bawah pohon. Ini pohon matwa besar banget ya. Udah lebih dari 20 tahun. Ya, pohonnya mantap banget. Batangnya juga nggak bisa kita peluk udah. Ini namanya di sini kita kasih nama DPR di bawah pohon rindang. Nah, disinilah saya kalau udah kembali dari perjalanan panjang biasa di sini di tempat ini gitu. Nah, tempat saya itu ada di sebelah sana. Tempat buat istirahat, tapi kadang-kadang saya tidur bawah pohon itu, sana suasana seperti hutan banget di sana. Ya, kadang di bawah pohon ini, kadang di musola, kadang di dalam. Kalau hujan ya pasti di daerah di sini ngapain sih mau tidur basah-basahan? Kecuali di jalan, ya itu tidur basah-basahan tuh udah biasa gitu. Apalagi perjalanan di sekitar hutan yang jauh dari kampung, jauh dari rumah. Buka hammock tinggal ke hutan. Ya, tinggal buka hammock. Tapi kalau hujan ya kita dalam perjalanan saya itu tadinya pakai tenda, tapi ternyata pakai tenda ribet deh. Ruwet, harus bongkar, pasang gitu kan, pakai frame. Akhirnya pemilihannya bivak gitu. Dan itu jadi teman perjalanan saya kalau udah malam, jauh dari penduduk, jauh dari rumah, jauh dari kampung. Jadi suasana di hutan ya kita harus seperti itu. Borneo itu dari bulan Januari, lalu untuk Kalimantan Barat itu saya kelilingin Kalimantan Barat 12 kabupaten. Ada 2 ditambah 2 kota madya ya. Itu perjalanan sekitar 2 bulan. 2 bulan. Sebagian itu waktu awal-awal ada teman juga dari Aceh yang sekarang dia udah sampai Aceh. Baru tadi saya dapat kabar hari ini dia udah sampai rumahnya di Aceh. Kita jalan sama-sama waktu itu ya, dari Januari itu. Di Kalimantan Barat dia cuma sebagian, setengah dari Kalimantan Barat itu dia jalani sama-sama saya, lebihnya saya sendiri. Dan perjalanan saya itu perjalanan yang tersulit sebenarnya, boleh kata berat, sulit dan ya macam-macam di sana. Ya itulah, jadi seorang petualang seperti itu, sendirian di mana aja kita harus tetap eksis. Dan kemarin udah berapa kota tuh? Jadi kemarin itu ditambah setelah Kalimantan Barat, saya masuk Kalimantan Tengah sebelum akhirnya kita harus keluar dari sana karena isu COVID di sana udah sangat akan menyulitkan kita buat istirahat. Saya terutama berdua sebenarnya dengan Andi itu ya. Tapi karena keadaannya kita nggak tahu mau di mana, kita seperti apa. Akhirnya pilihannya adalah waktu sampai Pangkalan Bun, itu kabupaten ketiga di Kalimantan Tengah, baru 3. Akhirnya kita kembali lewat Kumai, naik kapal ke Semarang untuk kita kembali dulu kemari, stay di sinilah. Karena kalau di daerah orang kita nggak tahu di mana tempatnya, di sini udah jelas gitu loh. Mumpung waktu itu pemikiran saya kapal masih ada. Dan setelah itu dapat kabar kapal harus stop dulu gitu. Jadi tepatlah kita ngambil keputusan yang tepat. Terkadang memang harus seperti itu. Jadi petualang kita harus ambil keputusan yang tepat dalam perjalanan itu. Apapun keadaannya kita harus bisa membaca situasinya. Kalau memang bisa masuk kita masuk, kalau enggak cari jalan bagaimana untuk masuk. Terkadang saya masuk satu daerah
dapat informasinya miring-miring gitu ya, nggak enak didengarnya. Akhirnya lewat cara-cara misalnya kayak pendekatan dengan masyarakat sebelum masuk situ, terus cari informasi caranya supaya masuk bagaimana, itu kita dapat. Akhirnya kita bisa masuk lewat di sana dengan nyaman. Biasanya sih informasinya menakutkan, tapi faktanya loh yang kita masukin kok baik-baik banget orang-orangnya. Gitu. Belum ada yang nggak enak buat saya, karena semuanya tuh faktanya tergantung dari kitanya bisa jadi enak atau tidak. Karena yang saya dapati semuanya jadi baik dan semuanya enak, dan ternyata yang diceritakan sangat miring, malah kebalikannya loh, sangat baik. Jadi kondisi alamnya di sana tuh seperti apa? Ya, kalau perjalanan saya itu mungkin saya sebutin dulu ya, semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat sudah saya datangi. Yang saya datangi itu harus ada bukti ya, dan bukti saya itu ada buku perjalanan, dan buku perjalanan itu di setiap kabupaten itu terisi gitu ya. Yang terisi maksud di sini yang menguatkan adalah ketika saya udah sampai di kantor bupati di kabupaten itu, di kantornya, lalu diisi buku perjalanan saya di kantor bupati itu, bukan oleh bupatinya. Tapi kalau bupati juga mau ngisi ya buat saya nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah saya ada bukti di sana sudah diisi, ditanda tangan dan dicap oleh pejabat setempat di mana saya singgah. Dan itu menguatkan saya ketimbang daripada mungkin kalau saya pakai foto aja gitu ya, itu bisa aja nggak bisa diedit lah gitu loh. Saya bisa ada di mana gitu ya, terus difoto taruh di satu tempat gitu loh. Saya nggak mau seperti itu ya. Tapi juga ada foto-foto, biasanya fotonya cuma sepeda aja di kantor bupati, dan jarang saya juga munculin di media sosial apa gitu. Nah mungkin karena saya malas juga ya atau gimana, masih belum sampai sekarang gitu loh. Belum banyak yang saya kasih keluar, termasuk video-video perjalanan. Dan perjalanan di Kalimantan Barat itu bermulai dari Pontianak dulu. Ya, Pontianak, lalu ada Kabupaten Mempawah di sebelahnya, lalu ada Singkawang, karena saya menuju barat dulu di pesisir pantai gitu. Dari Singkawang masuk Sambas. Nah di Sambas itu kena ambil pesisir pantai, jalannya belum ada aspal, masih tanah, masih tanah sampai masuk Temajuk namanya. Itu ujung dari, dibilang orang-orang sana bilang itu ujung ekor Kalimantan. Dan ujung itu berbatas dengan juga Malaysia. Seperti itu. Di sana ada border, tapi saya nggak masuk ke bordernya karena bukan tujuannya. Nah, tujuan saya adalah bordernya itu Aruk. Ya, lalu kita menuju Aruk di jalan ya, pertamanya aspal, akhirnya kita ketemu jalan hancur-hancur karena itu juga baru dibuka, berbatu-batu, naik turun bukit, dan saya dengan Andi sampai Andi drop di situ. Karena dia orang istimewa, penyandang leukemia stadium 4 ya. Dan semangatnya untuk jalani dengan bersepeda udah 2 tahun dengan stadium 4-nya tanpa cuci darah, dan dia bisa lakukan. Ya, tetapi waktu sampai di Aruk karena perjalanan berat, kita malam, akhirnya dia drop lagi. Saya bilang kamu kembali ke Pontianak, saya akan lanjuti perjalanannya, akan lebih berat lagi. Akhirnya nggak ikut dia, nggak ikut lanjut, tapi dia tunggu di Pontianak untuk saya muter. Nah dari Aruk itu udah border, kita sempat bikin foto di sana, ya border. Mungkin saya akan kasih nanti lihat, ada fotonya saya akan bagikan di sana. Dari Aruk itu lalu saya jalan mulai sendiri, itu masuk jalan tanah-tanah hancur-hancur juga, belum jadi juga sebagian besarnya, sampai ada namanya Jagoy Babang, itu kecamatan, dan di sana juga ada border. Border itu pelintasan orang buat keluar dari Indonesia, ya. Dan itu bordernya masih belum bagus gitu ya, masih benar-benar
ya border lama ya, masih Jadi nggak ada tembok gitu? nggak ada tembok ya, seperti dijaga gitu, memang ada jaga karena untuk lihat Malaysia aja. Kalau di Aruk kita masih bisa lihat kantor Malaysia punya ya, kantor imigrasi gitu. Tapi kalau udah di Aruk itu enggak. Jadi kan ada daerah netral nih ya, daerah netral antara Indonesia sama Malaysia, selalu ada daerah netralnya. Nah itu kalau di Aruk kita bisa lihat, di Entikong kita bisa lihat, di Bado kita juga bisa lihat seperti itu. Jadi itu saya boleh kata border ketiga. Setelah itu karena nggak ada jalan untuk sampai Entikong, saya harus muter. Nah itu lewat yang namanya Sanggauledo, di mana dulu waktu ada konflik masyarakat ya. Saya kira banyak orang tahu deh, saya nggak usah sebut konfliknya apa antara Dayak dengan suku lain gitu ya. Lalu juga masuk Ledo, baru saya sampai di Kabupaten Bengkayang. Dari Bengkayang jalan lagi dapat Kabupaten Landak. Landak itu baru saya masuk ke Entikong. Itu border. Masih itu yang pertama, saya kira yang pertama dibuat bagus ya. Tapi Entikong, tapi kalau mau bilang dibandingkan dengan Aruk, bagusan Aruk daripada Entikong. Nah, dari Entikong itu saya tujuan berikutnya adalah ke Badau. Dan itu di situ saya akan melintas jalan juga yang baru dibuat itu ya, kalau nggak salah 3 tahun lalu, cerita di sana ada yang bilang 5 tahun, nggak tahu bagaimana. Tapi yang jelas itu di zaman Jokowi, dan itu dibikin jalan yang orang sana bilang itu jalan paralel. Tapi kalau kita lihat di Google itu kalau nggak salah lintas barat deh namanya. Gitu. Tapi kalau kita lihat di Google itu garis gitu ya. Tapi kalau kita jalani, kita nggak akan, mungkin kita sewaktu-waktu kita ada di garis itu, tapi lain itu keluar dari garis itu, berbelok entah kemana gitu ya. Jalannya itu. Jalannya, nanti muter lagi, ketemu lagi itu, lalu keluar lagi. Itulah dari Entikong ke Badau yang jalannya, kalau saya boleh bilang 90% itu tanah batu-batu. Masih tanah. Ya, seperti itu. Dan itulah asiknya di perjalanan seperti itu, dan saya ketemu dengan suku-suku Dayak di sana, yang ternyata suku Dayak ini menurut mereka, kita suku di sini dengan di sebelah itu beda. Ada macam-macam banyak gitu. Tapi yang terkenal kan kita tahu Dayak Iban ya, dan itulah areanya Dayak Iban di sana. Ada perjalanan sekitar 200 kiloan itu, 90%-nya jalan belum jadi apa-apa, yang saya harus nyebrang sungai ya, nyemplung lah masuk. Ada saya ketahan di Nangakantuk namanya, di tanah masyarakat situ tuh ya, di sana karena saya mau masuk ke satu kampung kecamatan. Ya, dari jalan itu benar-benar nggak ada rumah, benar-benar hutan gitu loh. Tapi hutan yang udah gimana ya, sedih banget lihatnya deh. Hutan dibilang hutan bolong gitu loh. Lebih banyak ke sawit, tanaman sawit. Jadi hutan gundul, udah lain belum ditanam sawit, yang lain udah tanam sawit, kadang ada karet. Yang kalau kita mau bilang hutan berkaitan dengan jungle gitu ya, kayaknya nggak bisa dibilang seperti itu deh. Cuma memang karena jauh kemana-mana, nggak ada apa-apa lagi ya, saya merasa kayak ada di hutan. Dan dengan terpaksa udah malam ya tidur-tidur pinggir hutan. Kadang ya kita masuk, kalau ada kebun kita bisa buka hemok, saya bisa buka hemok, saya buka hemok, tidur di sana malam seperti itu. Tapi lebih banyaknya di masyarakat sama di sana itu ada pos-pos batas ya. Pamtas gitu, pengamanan perbatasan itu, ada pos-pos di jalan itu, dan setiap kendaraan siapa aja lewat situ itu selalu
apalagi kendaraan kadang diberhentikan, akan diperiksa. Dan saya tidur juga dengan mereka, itu anggota-anggota TNI dari batalion ada berapa batalion di sana. Ya itulah saya lihat bagaimana mereka. Tapi kadang-kadang saya berpikir kesian juga ya, karena untuk ke perbatasannya itu kan ada patok-patok, mereka harus awasi patok-patok itu mereka harus jalan di hutan. Tentara itu jalan lumayan jauh, 5 km, kadang ada 10 km. Patroli lah istilahnya. Patroli ya. Nah, tadinya saya ngebayangin waktu itu ya, saya ada di sana, setelah saya jalan, saya membayangkan gini, sebelum ada jalan ini dibuka, seperti apa jalannya, lalu kendaraan seperti bagaimana untuk lewat di situ. Ceritanya adalah dari masyarakat itu jalan-jalan tanah, kalau hujan untuk keluar dari sana susah, lewat pakai kendaraan. Lalu ada puskesmas kayak gitu ya, juga ada. Lalu ngebayangin seperti apa ya orang sakit kalau mau dibawa ke rumah sakit. Ya, fasilitasnya. Nah, fasilitas jalan itu sekarang dalam keadaan terbuka. Saya sampai di puskesmas Senaning, ya bagus puskesmasnya. Jalan di sana halus, tapi cuma berapa kilometer, 2 kilometeran itu. Selebihnya masuk jalan ancur-ancur lagi. Dan kepala puskesmas cerita sama saya, itu Pak, kita butuhkan sekali jalan aspal. Karena ini jarak ke kota, ya itu 180 kilo. Kalau kondisi jalannya halus dengan katakan kecepatan 60, kan udah kebayang larinya waktunya 3 jam. Tapi sekarang keadaan sekarang dengan jalan tanah kering aja, itu 6 jam. Lalu kalau udah hujan dengan banjir, dengan berlumpur, itu bisa 12 jam. Kita bisa nggak ngerasain orang sakit kayak apa sih ada di dalam ambulans seperti gitu, ya, untuk dapat perawatan atau pertolongan di rumah sakit. Kalau puskesmas sudah ukurannya, puskesmas nggak sanggup untuk menangani, terpaksa kan harus dibawa ke kota dan kondisi jalan seperti itu. Di belakangnya gue sayang Nusantara. Cuma satu yang ikut baik tour, lain-lain nggak ada. Ya. Jadi ini kalau lihat di sini ya, ini semua logo-logo dari provinsi yang akan saya datengin. Oh. Satu sudah Kalimantan Barat, dan kemarin karena COVID di Kalimantan Tengah baru 3 kabupaten. Masih ada berapa dia, dari 14 juga kabupaten kota madya. Setelah itu nih urutannya mulai dari sini. Rencana perjalanannya mulai dari barat udah selesai. Terus ke tengah. Dari tengah ntar ke selatan, Kalimantan Selatan nih, Banjarmasin, lalu Kalimantan Timur, terakhir Kalimantan Utara.